Selamat pagi, salam sehat para saintis, sahabat tim Biosains HM 2020. Video pertemuan kita kali ini membahas tentang proses dan tahap-tahap terjadinya replikasi DNA. Oke, baik, perhatikan bahwa setiap sel pada makhluk hidup selalu bertumbuh, membelah, dan berkembang biak. Namun, sebelum sel membelah, DNA terlebih dahulu digandakan di dalam sel. Mari kita perhatikan apa yang terjadi pada DNA di dalam sel. Sebelum sel membelah, salinan DNA atau replikasi DNA dibuat terlebih dahulu sehingga ketika sel kemudian tumbuh dan membelah, maka kedua sel masing-masing memiliki salinan DNA yang dapat digunakan sepanjang hidupnya. Jadi, replikasi DNA adalah bagaimana sel mendapatkan salinan DNA yang mereka butuhkan. Replikasi DNA ini merupakan menyalin potongan DNA. Satu bagian DNA disalin menjadi dua. Dan proses ini berlangsung selama tahap interfase, yaitu pada fase S. Perhatikan gambar berikut, mungkin Anda masih ingat gambar mana yang merupakan fase interfase. Ya, gambar E, gambar sel dengan inti kelihatan utuh. Inilah gambar sel pada fase interfase. Dan selama tahap interfase pada fase S, terjadi replikasi DNA. Oke, perhatikan DNA ini merupakan molekul antiparalel. Nah, inilah salah satu utas nukleotida yang menyusun DNA. Di sebelah kiri, kita beri tanda ujung 5 aksen. Di sebelah kanan, ujung 3 aksen. Dan ini utas kedua dari DNA. Di sebelah kanan atas diberi tanda ujung 5 aksen. Dan di sebelah kiri diberi tanda ujung 3 aksen. Jadi utas ganda DNA merupakan molekul yang paralel. Disebut paralel karena kedua untai nukleotida berjalan berdampingan satu sama lain. Tetapi disebut antiparalel karena mereka berjalan ke arah yang berlawanan. Pada utas bawah ujung 5 berada di sebelah kiri. Oke, sekarang mari kita selidiki apa artinya ujung 5 aksen dan 3 aksen tersebut. Perhatikan, ini adalah 4 gambar nukleotida dari DNA. Tanda lingkaran mewakili gugus fosfat, segi 5 mewakili molekul gula. Simbol huruf A, T, C, dan G mewakili 4 jenis basa nitrogen. Sekarang kita akan mengetahui ujung 5 aksen dan 3 aksen dari DNA tersebut. Mari kita lihat molekul gula dan kita hitung ada karbon 1, 2, 3, 4, dan karbon 5. Karbon kelima yang Anda lihat di sana disebut ujung 5. Dan karbon ketiga adalah ujung 3. Setiap gula memiliki ujung karbon 5 dan ujung karbon 3. Demikian juga, setiap gula yang ada di sebelah kanan ini memiliki ujung 5 dan ujung 3. Jadi, berdasarkan hal inilah mengapa utas DNA memiliki ujung 5 aksen dan 3 aksen. Baik, mari kita lihat kembali utas molekul DNA tersebut. Utas pada bagian bawah merupakan utas dengan arah 5 aksen ke arah 3 aksen. Tapi perhatikan pada utas bagian atas nukleotida, ujung 5 aksen berada di sebelah kanan dan ujung 3 aksen berada di sebelah kiri. Jadi, hal inilah yang menjelaskan mengapa DNA disebut sebagai molekul antiparalel, karena kedua utas nukleotida disusun dalam arah yang berbeda. Oke, sekarang kita lanjutkan dan masuk ke tahapan replikasi DNA, di mana replikasi DNA ini melibatkan enzim dengan nama helikase. Ini adalah enzim helikase. Enzim ini memutuskan ikatan di antara setiap A, T, dan antara C, G. Perhatikan, ikatan antara C dan G diputus oleh enzim DNA helikase. Saat enzim helikase berjalan di sepanjang utas DNA menjadi terpisah.
Perhatikan bahwa G dan C yang lain diputus. Kemudian A dan T akan diputus. Kemudian A dan T yang lain juga akan diputus. Dan proses ini menciptakan apa yang disebut dengan garpu replikasi. Dan saat DNA helikase terus berjalan pada utas DNA, maka garpu replikasi yang terbentuk menjadi lebih besar. Perhatikan bagaimana DNA helikase telah memisahkan C dari G, A dari T, A dari T lagi, C dari G, dan sekarang C dari G lainnya. Jadi perhatikan garpu replikasi terbentuk saat DNA helikase terus menyusuri utas DNA. Langkah selanjutnya dalam proses ini adalah perhatikan utas yang terbentuk pada bagian bawah, disebut leading strand atau utas pemimpin. Pada leading strand, kita dapat melihat bahwa nukleotida langsung ditambahkan dari arah ujung 5 ke 3 secara terus-menerus. Ditambahkan oleh enzim yang disebut dengan DNA polimerase. Jadi, fungsi DNA polimerase adalah untuk mengikatkan nukleotida baru A dengan T, C dengan G. Lihat dan perhatikan bahwa DNA polimerase sedang membaca G. Jadi yang masuk dan digabungkan adalah C atau sitosin. Saat DNA polimerase bekerja menuruni utas leading membaca C, yang ditambahkan adalah G. Bila DNA polimerase sedang membaca A, maka yang masuk adalah T. Perhatikan bagaimana nukleotida ini dapat ditambahkan secara langsung dari ujung 5 ke arah ujung 3. Dan hal ini terjadi pada utas leading. Sehingga DNA helikase terus membuka dan memutus utas DNA. DNA polimerase ini terus berjalan di sepanjang utas DNA. Dan leading strand akan terus mengikutinya. Dan hal inilah yang menjelaskan alasan mengapa leading strand dapat terbentuk secara kontinu. Tetapi pada utas lagging ini adalah kebalikannya. Nukleotida ditambahkan dalam bentuk potongan-potongan yang disebut fragmen Okazaki. Dinamakan demikian karena pasangan suami istri, yaitu ilmuwan dari Jepang, berhasil mengidentifikasi fragmen dan fungsi-fungsi fragmen tersebut. Berikut ini adalah DNA polimerase lainnya. Dan perhatikan bagaimana T ditambahkan dalam arah 5 ke 3 secara langsung. Kita lihat bahwa A ditambahkan saat DNA polimerase bekerja dengan arah yang berlawanan. Perhatikan bagaimana C ditambahkan. C ditambahkan dari arah 5 ke 3. Jadi pada utas lagging, nukleotida ditambahkan dalam arah yang sebaliknya. Jadi hal ini menciptakan apa yang disebut dengan fragmen Okazaki. Jadi saat DNA helikase terus membuka resleting utas DNA, dapat kita lihat bahwa pada utas lagging, nukleotida akan ditambahkan pada arah yang berlawanan, berupa potongan-potongan nukleotida yang dikenal sebagai fragmen Okazaki. Perhatikan DNA helikase terus bekerja membuka resleting DNA dan memutus utas DNA tersebut. Oke, sekarang kita fokus kembali pada utas leading. Perhatikan DNA polimerase sedang membaca G, sehingga yang ditambahkan adalah C. Ditambahkan secara langsung dan kontinu pada arah 5 ke 3. Saat DNA polimerase membaca T, maka yang ditambahkan adalah A. Tetapi perhatikan pada utas lagging, DNA polimerase lain yang baru saja ditambahkan pada arah yang sebaliknya. Dan pembentukan utas baru tetap mengikuti arah 53. Tapi perhatikan bagaimana ujung 53 arahnya menghadap ke arah yang berlawanan, membentuk potongan baru yang disebut fragmen Okazaki tadi. Perhatikan sekarang, telah terbentuk dua fragmen Okazaki. Fragmen ini akan digabungkan bersama, membutuhkan enzim lain yaitu enzim ligase.
Ligase ini akan mengikatkan bagian punggung, yaitu gula fosfat, pada utas laging. Sehingga fragmen Okazaki terikat bersama membentuk potongan DNA yang berkelanjutan. Selanjutnya, DNA helikase bekerja memutus utas ganda DNA, memisahkan C dari G, A dari T, dan demikian seterusnya. Pada bagian bawah, yaitu utas leading, DNA polimerase akan terus menambahkan nukleotida dengan arah 53. Penambahan ini berlangsung secara kontinu dan terus-menerus pada utas yang telah terbuka. Pada utas atas, yaitu utas laging, nukleotida ditambahkan dari arah yang berlawanan, yaitu berupa fragmen-fragmen. Fragmen Okazaki yang baru terbentuk digabungkan kembali dengan fragmen sebelumnya oleh enzim ligase dengan cara mengikatkan bagian punggung gula fosfat dari molekul DNA. Selanjutnya, DNA helikase membuka utas DNA. Pada utas leading, DNA helikase bekerja menambahkan nukleotida secara terus-menerus dengan arah 53. Tetapi pada utas lagging, DNA polimerase bekerja menambahkan nukleotida dengan arah yang berlawanan. Dan setiap fragmen baru yang terbentuk digabungkan kembali dengan fragmen sebelumnya, yaitu oleh enzim ligase. Oke, mari kita lanjutkan dan selesaikan pemisahan molekul DNA oleh enzim DNA helikase. Setelah memisahkan DNA sepenuhnya, pada utas leading, DNA polimerase secara terus-menerus menambahkan nukleotida pada arah 5 ke 3. Sedangkan pada utas lagging, arahnya terbalik dan membutuhkan enzim ligase untuk membantu mengikatkan setiap fragmen molekul DNA secara terus bersama-sama. Setelah proses replikasi ini selesai, sekarang terbentuklah dua salinan molekul DNA yang identik satu sama lainnya. Dan perlu diingat bahwa replikasi DNA ini mengikuti pola semi-konservatif, di mana setiap molekul DNA terdiri dari satu untai nukleotida yang lama dan satu untai nukleotida yang baru. Karena hal inilah mengapa disebut molekul DNA dengan pola semi-konservatif. Baik, demikian penjelasan saya tentang replikasi DNA. Semoga dapat dipahami dengan baik. Salam sehat dan terima kasih.